Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. iya, hari ini pemirsa, tepat hari Jumat 17 September 2021 adalah hari ulang tahun PMI atau Palang Merah Indonesia yang ke-76. Dan bersama saya sudah hadir ada Ibu Ketua Umum PMI Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saja kita mengikuti acara ulang tahun ya Bu, Iya. di Markas Besar PMI, dan saatnya sekarang kita akan berbagi kepada para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara langsung acara podcast kita dengan tema bergerak bersama untuk sesama. Iya. Iya. Kita pengen gali lebih jauh tentang apa itu PMI, sejarah berdirinya dan lain-lain. Dan pertanyaan awal saya kepada Ibu adalah, hari ini kan 17 September ditetapkan sebagai ulang tahun PMI ya Bu. Mungkin Ya. Ibu bisa menceritakan sedikit sejarah singkatnya Bu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, jadi sejarah singkat mengenai Palang Merah Indonesia ya. Berdirinya Palang Merah Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai ya sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Oke. Ya. Jadi pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nerkai. Nerkai awalnya ya. Yang kemudian dibubarkan pada saat kependudukan Jepang. Oke. Nah, setelah itu upaya untuk mendirikan kembali Palang Merah di Indonesia tetap dilakukan walaupun belum berhasil. Oke. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 3 September 1945, proses pembentukan PMI dimulai. Dan saat itu Presiden Soekarno itu memerintahkan Dr. Bunteran ya. Pada waktu itu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet pertama ini agar membentuk suatu badan Palang Merah Indonesia. Oke. Nah, jadi tepat sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ini PMI terbentuk dengan ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta yang Pertama sekali ya, ketua pertamanya. pertama. Nah, Oke. ya, jadi peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini kita peringati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia. Oke. Kita jadi tahu semua nih, siapa ketua pertama dari Palang Merah Indonesia, ternyata adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Iya. Wah, oke. Ibu, tema kita tahun ini apa ya Bu ya? Ya, jadi tema untuk peringatan pada tahun ini yaitu bergerak bersama untuk sesama. Oke, bergerak Begitu. bersama untuk Ya. sesama. Maknanya Bu? Jadi 76 tahun adalah bukan waktu yang singkat ya. PMI ini telah berbakti kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia di bidang kemanusiaan seiring dengan sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Iya. Nah, 76 tahun memberikan pelajaran bagi PMI bahwa kerja-kerja kemanusiaan tidaklah bisa dilakukan sendiri. Oke. Ya, Iya. hasil yang baik dan manfaatnya bisa dirasakan adalah buah kerjasama bersama. Bersama. Ya, nah bersinergi dengan PMI dengan kekuatan dari relawannya, terus kemudian bersama masyarakat dan tentu saja ya dengan dukungan pemerintah. Iya. Yang harus terus kita lakukan gitu. Oke. Jadi kita bergeraknya secara bersama-sama. Bersama-sama, ya baik. Demi misi kemanusiaan ya Bu. Benar, ya. Ibu, di ulang tahun PMI yang ke-76 ini Bu, apa saja yang dilakukan oleh Markas Besar PMI Provinsi Lampung? Ya, yang dilakukan banyak sekali ya, karena kita juga masih dalam masa pandemi ya. Iya. Jadi peringatan HUT pada tahun ini kita rayakan secara sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti tadi yang Mbak saksikan ya, kita baru saja melakukan pembukaan gerai donor darah yang terletak di markas PMI Provinsi Lampung ini. Iya. Jadi harapannya ini dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada pendonor yang apabila ingin mendonorkan darahnya, tapi belum sempat ke UDD kita. Oke. Begitu, Jadi yang disiapkan. ada di Jalan Samratulangi. Jadi di sini disiapkan. Dan doakan nanti ya ke depannya gerai-gerai donor darah ini tidak hanya di markas PMI, tetapi juga insya Allah ada di mal-mal ya. Oh begitu rencananya, Ya, luar biasa. ataupun di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Karena selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ini juga untuk apa ya, mengurangi rasa takut atau enggan masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Jadi kan mungkin kalau di mal sekalian belanja, kemudian suasananya juga mungkin lebih mendukung ya, lebih mendukung begitu. Nah, kemudian Mbak, selain itu ya, pada acara hari ulang tahun kali ini
Kami juga mengundang perwakilan anak-anak Thalassemia, ya, iya. yaitu anak-anak yang memiliki kelainan genetik ya pada sel darah merahnya. Dan ini kan harus mendapatkan transfusi secara rutin mereka ini. Nah, hal ini untuk terus mengingatkan kita ya kepada banyak orang bahwa kita dapat membantu dengan sedekah darah yang kita berikan, begitu. Dan tadi kita lihat ya penampilan anak-anak, itu saya dari awal sampai akhir terharu ya, Bu? air mata gitu ya. Bagaimana mereka menjalani hari-hari ini gitu ya, kehidupan ini dengan sangat bergantung dari darah oleh pendonor begitu. Nah, kemudian juga ada Siger Donor Darah PMI. Ya, karena hari ini adalah hari ulang tahun PMI yang ke-76, maka kami juga menyiapkan souvenir batik Lampung bagi 76 pendonor pertama. Nah, kemudian mungkin bertanya-tanya kenapa harus batik Lampung begitu ya? Ya karena kenapa akan gini, supaya masyarakat lebih cinta dengan wastra yang ada di Lampung gitu ya. Karena kan kita tahu nih, batik itu ada ini ya, ada motif-motif banyak sekali, ada biji kopinya, terus ada motif tapisnya begitu ya. Dan yang paling utama adalah agar para perajin ini akan semakin termotivasi untuk berkarya begitu, walaupun di situasi pandemi seperti ini ya. Jadi sekalian beramal, mendonor, sekalian tahu juga bagaimana kreativitas dan hasil kerajinan Lampung. Benar, ya. Jadi lebih cinta lagi dengan produk ada di provinsi. Dan itu memang sangat bagus ya, Bu. Nanti bisa dilihat ya. Baik, Ibu tadi pada saat Ibu baru menjabat sebagai Ketua PMI bersama Bapak Gubernur, Ibu meluncing ada Siger Donor Darah. Itu apa sih, Bu? Gerakan apa itu? Jadi Siger Donor Darah ini ya, Siger itu kan merupakan mahkota khas Lampung ya, yang merupakan suatu simbol kehormatan. Gerakan Siger yaitu saatnya ikut bergerak untuk rakyat yang membutuhkan. Ini memang saya inisiasi dari awal pandemi. Ya. Pada waktu itu dilatar belakangi oleh kondisi banyaknya masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19. Dan pada waktu itu juga ada anjuran pemerintah agar kita berdiam diri atau di rumah saja ya, untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Nah, tentu saja karena mereka di rumah saja itu saya tergerak untuk membantu gitu. Awalnya kan untuk membantu gerakan ini tetangga yang di sekitar rumah kita yang berdiam diri di rumah untuk memberikan bahan masakan dalam 1 hari begitu. Dan esensi dari gerakan Siger ini adalah semangat untuk berbagi, saling berempati kepada sesama, sekaligus saling menguatkan ya untuk berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Nah, termasuk juga mendonorkan darah untuk saling membantu sesama gitu kan. Sehingga pada Hari Donor Darah Sedunia tahun 2021 ya, tanggal 14 Juni yang lalu, memang secara resmi gerakan Siger Donor Darah ini kita laksanakan gitu. Dan darah ini merupakan satu-satunya komponen ya pengobatan yang tidak diproduksi oleh pabrik obat begitu kan. Jadi melalui gerakan ini saya berharap banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk mendonorkan darahnya secara rutin ya, setiap 3 bulan sekali, karena setetes darah yang diberikan itu menyelamatkan nyawa manusia. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Jadi dengan adanya gerakan Siger ini menggugah juga ya, Bu ya, masyarakat untuk bisa, yang belum pernah donor jangan takut sakit, malah bikin sehat ya, Bu. Malah bikin sehat, kalau rutin bikin sehat ya, bikin bugar, panjang umur juga. Amin. Dan berikutnya, Bu, selain pelayanan transfusi darah, PMI Provinsi Lampung juga kan memiliki tugas pokok terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, ini program yang akan dan sedang yang telah dilaksanakan itu apa saja, Bu? Jadi benar ya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan, ini ada 4 pelayanan yang harus dilakukan oleh PMI. Yang pertama itu donor darah, kebencanaan, kesehatan sosial, dan relawan. Nah, mungkin penjelasannya donor darah yang pertama ya. Jadi artinya di donor darah ini kita harus terus meningkatkan pelayanan unit donor darah melalui PMI ya. Ini melalui transparansi ketersediaan darah ya, itu melalui aplikasi Donorku. Sudah ada aplikasinya. Ada aplikasinya ya. Ada. Kemudian meningkatkan kesediaan darah dengan menjadikan donor darah sebagai gaya hidup. Jadi nggak ada beban lagi, udah jadi gaya hidup ya. Kemudian
Kami juga menggandeng Bank Lampung ya dalam penyediaan alat aferesis ya untuk donor darah konvalesen sebagai alternatif penyembuhan pasien COVID-19. iya. Jadi kemarin alhamdulillah dengan dukungan Pak Gubernur juga alat itu bisa segera kita dapatkan. Oke, dan itu langsung dimanfaatkan Langsung ya? dimanfaatkan. Oke. Kemudian mengenai kebencanaan ya, ini meliputi upaya pengurangan resiko bencana, kemudian penanganan jika ada bencana, serta rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Pasca bencana, begitu, ya. oke. Kemudian ada kesehatan dan sosial, dan yang terakhir relawan ya. Relawan ini kita mengadakan pembinaan, pelatihan relawan PMI ya. Relawan PMI ini banyak, Mbak. Banyak ya? Ada Palang Merah Remaja atau PMR. PMR ya. Kita sering kita dengar Itu ya. anak siswa ya kalau begitu ya Bu ya? Ya. Kemudian ada Korps Sukarela atau KSR. KSR, Kemudian ya. ada Tenaga Sukarela atau TSR dan Donor Darah Sukarela atau DDS. Gitu. Donor Jadi darah banyak sukarela DDS ya. relawannya, Oke. ya. Iya, baik. Luar biasa sekali ya. Dan ini Bu, kan kita pandemi ini sudah memasuki tahun kedua ya Bu, sudah cukup lama dan dampaknya juga sudah cukup dirasakan oleh banyak masyarakat. Apa saja yang telah dilakukan oleh PMI Bu selama pandemi ini? Ya, selama PMI ini yang telah dilakukan ya selama pandemi ini kita banyak sekali ya, diantaranya itu kita mengadakan penyemprotan disinfektan ya ke ruang-ruang publik, kemudian pelatihan sekaligus menjadi tim pemulasaran jenazah COVID-19, kami juga terlibat di situ begitu. ya. Oke. Kemudian kita mendistribusikan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan tentu saja kita mengedukasi kepada masyarakat lah, selalu mengedukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan ya. Kemudian juga kita mengadakan donor darah konvalesen sebagai alternatif pengobatan COVID-19 ini. Begitu. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang antusias dan terbantu begitu. Apalagi setelah adanya Alat itu ya, jadi lebih aferesis mempermudah itu, ya. Oke, dan itu sudah sangat dirasakan manfaatnya. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu nggak terasa kita sampai di penghujung pertanyaan nih Bu. Sebelum kita tutup, Ibu ingin menyampaikan himbauan apa Bu kepada masyarakat yang sedang menyimak live kita pada hari ini terkait terutama tentang masih masa pandemi seperti sekarang. Silakan Ibu. Benar, ya. Jadi di hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ini, pesan saya untuk seluruh masyarakat ya, khususnya di Provinsi Lampung, tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M di setiap aktivitas ya, dan untuk membentuk kekebalan kelompok jangan lupa vaksin. Oke, gitu ya. Dan selain itu mari kita gelorakan kembali semangat gotong royong untuk saling membantu kepada sesama. Insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan rasa empati di antara kita bisa melewati pandemi ini dengan baik ya. Dan semoga juga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Jadi walaupun sekarang sudah ada kelonggaran PPKM, jangan langsung abai. Iya, jangan abai. Ya. Tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk PMI Ibu. Terima Sehat kasih. selalu dan Sama-sama. semoga kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan sampai saat ini akan terus bermanfaat untuk masyarakat Amin, ya. amin, amin. Terima kasih Ibu sekali lagi, dan pemirsa juga yang semuanya sedang menyimak program live pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Artinya sekarang sudah tahu kan apa itu PMI, kenapa hari lahirnya dijatuhkan tanggal 17 September dan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh PMI selama Ibu Riana Sari menjadi Ketua PMI di Provinsi Lampung. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Udin.